Halo semua, di kali ini kita akan belajar tentang JavaScript atau isi ECMAScript 6. Node.js adalah lingkungan eksekusi untuk kode-kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman JavaScript. Oleh karena itu, sebelum menggunakan Node.js, kita harus memahami terlebih dahulu aturan dan sintaks-sintaks yang di dalam JavaScript. Modul kali ini, kita akan membahas tentang sintaks-sintaks. Bagi yang belum mempelajari JavaScript, Anda akan melewati pembahasan di dalam modul ini. Saat modul ini dibuat, Node.js masih digunakan dengan JavaScript standar yang dikenal dengan ECMAScript 6 atau sering disingkat CS6. Sering dilakukan pada tahun 2009, dikenal dengan ECMAScript 6, proses standarisasi terhadap bahasa JavaScript oleh ECMA Internasional. Dalam ECMAScript 6, JavaScript telah mengalami perubahan baru yang berupa penambahan fitur-fitur baru seperti parameter operasional di dalam fungsi interpolasi variabel di dalam string. Perbuatan string yang terdiri dari beberapa baris, pendefinisian kelas, perwirasan kelas, dan lain-lain. Seluruh contoh kode JavaScript yang ada dalam modul ini mengacu pada standar ECMAScript 6 dan definisi menggunakan Node.js, bukan menggunakan aplikasi web browser. Pada beberapa bagian, kode yang didemokrasikan hanya menggunakan RIPL. Kita mulai dengan program Hello World. Program yang ditulis dalam JavaScript perlu disimpan di dalam file dengan ekspresi .js, misalkan hello.js, server.js, dan sebagainya. Untuk membuat program JavaScript, Anda dapat menggunakan aplikasi text editor apa saja dan juga dapat menggunakan aplikasi IDE untuk JavaScript, misalkan Atom, Visual Studio Code, Pratik, dan lain-lain. Untuk membuat Hello World di dalam JavaScript, jalankan text editor, lalu tuliskan kode berikut. Kita buat sebuah file baru. Filenya diberi nama hello.js. Lalu kita ketikkan console. Kalau sudah seperti ini, kita ketikkan saja tombol tab untuk mempercepatnya. Lalu kita Ctrl S.
Untuk menjalankan program, kita jalankan terminal atau command prompt jika Anda bekerja sama dengan Windows. Lalu tulis perintahnya dengan include node, nama filenya hello.ps, lalu kita tekan enter, maka di sini muncul hello world. Dalam Node.js, console.log adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan layar ke konsol. Jika Anda menggunakan aplikasi web browser sebagai lingkungan ekspresinya, maka kode di layar perlu diganti sebagai berikut. Dapat dilihat di layar. Kode di layar dapat disisipkan ke dalam HTML. Dalam web browser, dokumen.write menggunakan untuk menampilkan data ke web browser. Perintah dan blok program. Perintah dan blok kode program. Pernyataan atau tuple atau program di dalam JavaScript tidak harus diakhiri dengan tanda titik koma. Jika perintah program disertai tanda titik koma, maka tanda tersebut akan ditambahkan secara otomatis ketika kode dieksekusi. Dengan demikian, kita akan menulis kode sebagai berikut. Kita hilangkan tanda titik koma, lalu tekan enter, tanda titik koma, lalu kita simpan. Kemudian kita coba jalankan. Lalu kita tekan enter. Lalu dia tetap seperti ini. Tanda titik koma wajib disertakan ketika kita ingin menulis dua perintah atau lebih dalam satu baris kode, misalnya sebagai berikut. Kita tambahkan di sini kita tambahkan, kita ketik
titik koma konsul.log, kita ketikkan selamat datang di Stikom Olindo Kupang, lalu dan pada bagian akhir tidak perlu ada tanda titik koma. Lalu kita Ctrl S dan kita jalankan di sini, kita tulis node hello.js. Dan di sini muncul node hello.js dan selamat datang di Stikom Olindo Kupang. Pada materi di layar, tanda titik koma berguna antara perintah pertama dan perintah kedua dan JavaScript. Dua program dibuat tanda kurung kurawal. Dua program ini sendiri adalah bagian dari dua perintah program atau lebih dari yang dianggap seperti satu kelompok. Kita buat contoh. Kita ketik var A sama dengan 2 enter. Di sini, jika A bernilai 2, maka dia akan jalankan perintah ini, var A sama dengan 2. Dan var A dia bernilai 2. Jika A nilai 2, maka dia akan mencetak perintah 1 dan perintah 2. Untuk bagian ini, kita jadikan komentar, lalu kita ketik garis miring 2 kali, atau kita nonaktifkan atau kita menjadikan dia sebagai komentar. Lalu kita Ctrl S dan kita tuliskan di sini node hello.js, lalu dia akan muncul seperti ini. Pada kode di layar, perintah 1 dan perintah 2 dianggap sebagai satu kelompok atau satu kesatuan karena
karena diapiti oleh dua program adalah kurung kurawal. Ini berarti bahwa jika kondisi yang diperiksa, blok pemilihan, benar, maka perintah tersebut akan dilaksanakan. Jika salah dua perintah tersebut akan diabaikan. Contoh, var A sama dengan 9, lalu Ctrl S, setelah itu kita jalankan ketik node hello.js, lalu muncul seperti ini, dan kita ubah sembilan menjadi 2, lalu kemudian kita Ctrl S, kemudian kita tidak perlu tekan node.js, kalian bisa tekan saja anak panah atas, dia muncul setengah enter. Di sini kita sudah ganti dengan yang tadi angka 9 dengan angka 2. Lalu di sini kita tekan anak panah atas, lalu kita enter. Nah, muncul seperti ini, perintah 1 dan perintah 2. Selanjutnya kita akan belajar tentang komentar. Komentar adalah bagian teks yang di dalam kode yang tidak diberatkan. Hadirnya komentar diabaikan keberadaan. JavaScript menghadiri keberadaan tanda double slash bintang diakhiri dengan bintang slash. Kita lihat di layar, kita menggunakan ini. Kita hapus ini. Maka perintah ini akan dieksekusi. Kita tambahkan komentar dengan garis miring 2 kali, maka akan menjadi komentar. Kalau komentar melebihi 1 baris, maka slash bintang diakhiri dengan slash bintang garis miring. Ini adalah komentar lebih dari 1 baris. Di sini kita tuliskan garis miring 2 kali, lalu kita tulis contoh komentar 1. Atau di sebelahnya ini kita tulis garis miring 2 contoh komentar 2. Seperti ini. Berikut ini adalah variabel. Variabel adalah nama atau pengenal yang digunakan untuk nilai ada data yang dibutuhkan oleh aplikasi data tersebut. Selanjutnya akan ditempatkan di dalam memori komputer. Dalam JavaScript, variabel yang akan digunakan kata kunci baru, var, let, atau tanpa kunci. JavaScript
merupakan bahasa pemrograman yang tidak habis. Dengan demikian, variabel di dalam JavaScript tidak perlu menyeretkan tipe data. JavaScript akan dibedakan secara otomatis ketika eksekusi kode berlangsung. Tergantung nilai yang diisikan, nilai yang bergantung. Berikutnya adalah kata kunci var. Kata kunci var adalah dapat dibedakan variabel global atau vokal. Variabel global dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal dideklarasikan di dalam fungsi. Untuk penggunaan kata kunci var sebagai berikut. Sebagai contoh, perhatikan baris kode berikut. Pada kode di atas, kita mendeklarasikan variabel A dengan nama A. Variabel tersebut masih bernilai undefinite. Kita dapat menggunakan undefinite untuk memeriksa apakah suatu permasalahan sudah berisi nilai atau belum. Setelah dideklarasikan, kita dapat mengisi nilai di dalam variabel A menggunakan operator penugasan seperti berikut. Untuk mendeklarasikan beberapa variabel pemrograman, JavaScript mengizinkan kita untuk menemukan inisialisasi atau pengisian nilai awalan pada variabel tersebut dideklarasikan. Berikut ini adalah variabel yang dideklarasikan menggunakan kata kunci var. Kita buat sebuah file baru dengan nama var.js. Oke, seperti ini. Di sini kita menganalisasi variabel global. Var sama dengan 100. Lalu kita membuat fungsi dengan nama f. Di dalam fungsi f, ini kita menganalisasi variabel dengan nilai 200. Setelah itu, kita mencetak layar memanggil variabel, di dalam fungsi yaitu global variabel yang ada di dalam fungsi dan variabel lokal yang ada di dalam fungsi. Sekarang kita Ctrl S dan kita coba jalankan node nama file var.js. Lalu kita ketik enter. Nah, di sini ada kesalahan karena ada kesalahan di var sebenarnya. Nah, di sini kita tulis var bukan val. Ganti var
Lalu kita Ctrl S dan kita coba terangkan kembali. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Dia menampilkan fungsi var global nilainya 100, var global nilainya 100. Global berarti dia bisa memanggil variabel yang ada di luar fungsi. Dan local var adalah 200. Oke, di sini kita sudah ketikkan seperti ini, dan di sini tidak ada notif yang berwarna merah. Lalu kita coba tes. Kita Ctrl S. Kanan atas. Lalu kita enter. Oke, di sini memanggilnya variabel di luar fungsi, sedangkan local var tidak bisa dipanggil karena error. Dia hanya bisa dipanggil fungsi, di dalam fungsi. Ini dalam fungsi ini. Sekarang coba kita matikan ini. Lalu kita Ctrl S. Ctrl S. Kita jalankan. Nah, muncul seperti ini. Pada kode di atas, kita menggunakan fungsi var untuk mencegah variabel global var dan variabel lokal var, dan variabel global var dapat dikenal dari luar maupun dalam fungsi, karena fungsi variabel tersebut dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan variabel lokal var hanya dikenal di dalam fungsi. Berikut ini adalah contoh lain penggunaan variabel. Kita buat sebuah file baru. Dengan nama file var1.js. Setelah itu, kita inisiasi variabel-variabel berikut.
Perhatikan layar di depan. var variabel A sama dengan 100 dan variabel B sama dengan 200 dan mendeklarasikan C adalah jumlahkan variabel A dan variabel B. Variabel C ada B variabel A tambah variabel B dan variabel B untuk sementara adalah 300. Selanjutnya kita menampilkan ke layar. Karena nilai variabel A tambah digabungkan dengan nilai variabel B digabungkan dengan menghasilkan value dari C dan outputnya berikut ini kita jalankan. Lalu kita jalankan node. Lalu kita simpan dulu. Lalu kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini kita buat nama filenya adalah var2.js. Dan kita tuliskan ketikan for. Setelah itu dan di sini kita akan belajar tentang kunci LED. Kita akan kata kunci LED merupakan fitur baru yang merupakan isi ME script 6. LED nama variabel, titik koma, LED nama variabel, titik koma, nama variabel 2, dan seterusnya. Inisiasi juga diteruskan yang dideklarasikan menggunakan kata kunci LED seperti berikut. Nama LED variabel sama dengan nilai awal, titik koma, nama LED variabel 1 sama dengan nilai awal 1, titik koma, nama variabel 2 sama dengan nilai awal 2, koma, titik koma, dan diakhiri dengan titik koma. Untuk memahami dari nilai kata var dan LED, memperhatikan berikut ini. Kita membuat file baru, nama filenya var2.js. Nah, di sini nama filenya var2.js, var2.js. Lalu kita ketikan ini. Setelah itu kita jalankan. Dan nilainya adalah di sini hanya tampilan nilai I, nilai 1. Adalah 0, 1, dan 2. Jika Anda tidak menginginkan hal seperti ini, maka Anda akan menggantikan kunci var dengan kata kunci LED. Ini menghasilkan 3.
Kita gantikan di sini dengan LED. Tadi di sini kita gantikan dengan LED. Lalu kita simpan dan kita Ctrl S dan kita jalankan. Ini adalah hasilnya. Hasilnya adalah error. Maka dia hanya menampilkan nilai I. Dia hanya menampilkan nilai I. Dan ini lagi, kita Ctrl S, lalu kita jalankan lagi. Sementara ini, untuk yang terakhir nilai I, yang ada di luar, dia tidak akan menampilkannya. Maka dia akan muncul error seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat variabel tanpa kata kunci. JavaScript juga menggunakan variabel tanpa kata kunci, var dan let, yaitu nilai variabel, nilai awal contoh, A sama dengan 100 titik koma, B sama dengan 200 titik. Variabel yang dibuat dengan cara di atas memiliki sifat sama seperti variabel yang digunakan var, nilai awal tertentu. Perhatikan contoh berikut. Kita buat file baru. Saya tutup ini. Dan saya buat terminal baru. Nama filenya adalah var3.js. Kita ketikkan di sini I sama dengan, di sini kita tidak perlu ketik lagi var. I sama dengan 0, koma, I lebih kecil 3, I slash
Lalu kita Ctrl S. Ctrl S. Ini kita new file, new terminal. Lalu kita tuliskan node, nama file var3.js, kita coba enter. Nah, hasilnya seperti ini. Di luar blok pengulangan, nilai I sama dengan 3. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang konstanta. Konstanta adalah kata kunci const untuk menggunakan kata kunci tersebut sebagai berikut. Const, nama konstanta sama dengan nilai. Contoh, const PI sama dengan 3.14 3.141592 65 35 89793 titik koma. Berbeda dengan variabel nilai konstanta. Tidak dapat diubah sama seperti let. Kata kunci let akan menjadi konstanta dalam blok program tertentu. Contoh penggunaan kata kunci const dapat dilihat pada kode berikut ini. Di sini nama filenya adalah const.js. Yang pertama, kita ketikkan garis miring 2 kali mendefinisikan konstanta. Setelah itu, kita akan tes dan kita simpan Ctrl S. Ctrl S. Lalu kita tekan new terminal. Lalu kita jalankan, kita ketik node dengan nama file const.js. Lalu kita enter. Nah, hasilnya seperti ini. Luas lingkaran 78.53981 63394974482 dan keliling lingkaran tampilnya seperti ini. 31.415926 53589793. Oke, selanjutnya kita membaca data dari keyboard. Dalam Node.js, kita dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Kita ketik npm npm
Lalu kita enter. Pastikan internetnya dalam keadaan. Sekarang kita akan membuat sebuah file baru dan diberi nama reline.js. Lalu kita ketikkan di sini
Lalu kita Ctrl S. Lalu coba kita jalankan. Oke, sekarang kita buat file baru. Kita tulis nama filenya adalah reline1.js. Lalu kita ketikkan
Lalu kita Ctrl S, coba kita jalankan. Jadi, nilai A adalah 3, nilai A adalah 2, nilai B adalah 3. Maka 2 kali 3 adalah 6. Ini diperhatikan bahwa data yang digunakan selain bertipe string, Anda membutuhkan data bilangan, maka dapat dikonversi secara manual menggunakan % atau row-on. Perhatikan slide berikut ini. Oke, ini adalah hasilnya. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.